Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Amazing Pasuruan, ikhwani fillah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, atau berserah diri. Artinya orang yang beragama Islam adalah orang yang harus patuh, harus tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kepatuhan itu, ketundukan itu, keberserah dirian itu yang akan mengantarkan kita menuju keselamatan, salam, keselamatan atau kedamaian dari dunia hingga akhirat. Itulah makna daripada Islam secara lughatan, secara bahasa. Nah, artinya sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, ada sebuah kaidah di mana kaidah ini ainama atau haisuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariat, ada pelaksanaan syariat, maka di situ pasti ada maslahat, pasti ada manfaat. Dan sebaliknya, di mana ada pelanggaran syariat, maka di situ juga pasti ada mudorot, ada bahaya bagi kita semuanya. Dan Islam secara sederhana bisa dikatakan sebagai jalan keselamatan, yaitu keselamatan dari dunia hingga akhirat. Kita ambil contoh salah satu ajaran Islam, syariat Islam, mulai dari hal yang paling ringan atau hal keseharian kita, misalkan masalah makan dan minum. Maka syariat Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Minum harus dalam keadaan duduk. Dulu para sahabat ketika mendengar dawuh dari Kanjeng Nabi ini, mereka sami'na wa ata'na. Dan sekarang sahabat Amazing Pasuruan, begitu zaman semakin berkembang, teknologi semakin maju, ilmu semakin berkembang, semakin maju, kemudian baru diketahui ternyata pelaksanaan syariat Islam dalam urusan minum saja ternyata ada manfaatnya. Bisa dengan mudah kita cari manfaat minum dengan duduk. Ternyata untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, menjaga kesehatan ginjal kita, termasuk kandung kemih kita. Sehingga ketika orang itu menjadi gaya hidup, setiap minum dalam keadaan berdiri, maka pasti akan terganggu kesehatan pencernaannya, kesehatan ginjalnya, kesehatan kandung kemihnya. Ini contoh yang paling ringan, yang paling sederhana. Termasuk tidur, bagaimana tidurnya dalam Islam. Syariat Islam mengajarkan tidur itu adalah miring ke kanan sebagaimana dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ternyata juga dengan mudah saat ini bisa diteliti secara ilmiah, secara medis bagaimana manfaat tidur miring ke kanan. Sebaliknya bahaya kalau terlalu sering menjadi gaya hidup ya, tidur miring ke kiri. Ternyata di bagian kiri kita itu ada organ tubuh yang cukup penting, ada lambung dan sebagainya, ada jantung, yang kalau sering tertindih dengan berat badan kita, itu akan mengganggu kesehatan jantung kita, kesehatan lambung kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu di dalam urusan yang sangat ringan, yang sederhana, itu pasti ada manfaatnya, dan sudah terbukti kebenaran ajaran Islam bisa mengantarkan umatnya untuk menuju keselamatan, baik di dunia, lebih-lebih nanti juga di akhirat akan mendapatkan pahala ketika kita menjalankan syariat Islam. Kemudian misalkan dalam urusan yang sosial kemasyarakatan, kenapa pergaulan laki-laki harus dibatasi, mengapa tidak boleh pacaran, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, pasti juga ada bahayanya. Kenapa tidak boleh riba, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, kenapa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, juga pasti ada manfaatnya. Manfaat terhindar dari kezaliman, menghindar dari ketidakadilan, ya, menghindar dari kerusakan tatanan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Itu dengan mudah bisa saat ini kita teliti secara ilmiah. Itulah diantara mukjizat Al-Quran, mukjizat
kebenaran ajaran Islam adalah mukjizat ilmiah, bisa diteliti kebenarannya, manfaatnya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Harus kita yakini ajaran Islam adalah ajaran yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah itu salah satu contoh, beberapa contoh bagaimana ainama atau haisuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di dalam masalah-masalah yang lebih berat, misalkan dalam masalah hukum kisos, kenapa harus ada kisos? Orang yang membunuh, kalau sudah terbukti pembunuhannya tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, maka hukumannya adalah dibunuh. Juga ada manfaatnya. Termasuk juga misalkan kenapa orang berzina itu kalau muhson, itu zina muhson, itu hukumannya adalah dirajam. Sekilas tampak kejam, tapi ternyata setelah kita teliti, ternyata tidak semua orang berzina itu dirajam, tapi harus ada saksi 4 orang yang menyaksikan secara langsung. Artinya memang kelakuannya sudah keterlaluan, berzina terang-terangan, berzina disaksikan oleh banyak orang, atau direkam terus kemudian disebarkan, merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan sosial, merusak moral, itu yang harus dirajam. Termasuk mencuri, dipotong tangan, itu juga ada nisabnya, ada ketentuan-ketentuannya, dan pasti ada manfaatnya. Nah inilah sahabat Amazing Pasuruan, di antara beberapa contoh hal kecil yang kalau kita mau berpikir, mau meneliti, mau mencari ilmu, mau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita akan menemukan bagaimana kebenaran ajaran Islam yang akan mengantarkan pemeluknya menuju keselamatan dari dunia hingga akhiratnya. Sahabat Amazing Pasuruan rahimakumullah, di antara inti ajaran Islam adalah puasa. Pertama adalah membaca syahadat, ya, rukun Islam itu, sholat, membayar zakat, puasa, melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini adalah rukun Islam, ajaran Islam yang paling inti. Di antaranya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini adalah kewajiban dari Allah yang juga Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu, di mana tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Allah sebutkan tujuannya, Allah sebutkan manfaatnya. Manfaatnya adalah agar mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa di sini sebagaimana kita sudah sangat mafhum bahwasanya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan, puasanya dilaksanakan dengan benar, syarat rukunnya benar, kemudian dia melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang dianjurkan di bulan itu, maka puasa yang seperti itu adalah puasa yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun. Itu manfaatnya. Dan kalau kita semuanya, umat manusia ini, melaksanakan ibadah puasa, kemudian menjadi orang yang bertakwa, maka dampaknya adalah tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi kezaliman. Kenapa? Karena semuanya sudah bertakwa. Artinya puasa ini juga ada dimensi sosialnya. Kalau kita sukses menjalankan ibadah puasa bersama-sama, semua, ayo keluarga kita awali dari keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, tetangga kita ajak sama-sama untuk melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan, kemudian mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, mulai dari bangun malam, sholat taraweh, baca Quran, khataman dan sebagainya. Maka insya Allah satu kampung kalau puasanya sukses, maka kampung itu akan selamat dari berbagai macam bahaya, selamat dari berbagai macam musibah. Dan insya Allah kalau semuanya bertakwa, satu bangsa, semua umat Islam bertakwa karena akibat dari pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka Indonesia juga akan selamat dari dunia hingga akhirat, selamat dari ketidakadilan, selamat dari kezaliman, selamat dari mara bahaya, selamat dari musibah, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat Amazing Pasuruan rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah takwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Setiap manusia pasti punya kesulitan, punya masalah. Tapi masalah itu akan Allah berikan jalan keluar manakala kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan jalan menuju takwa
adalah dengan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang kadang-kadang tidak kita duga-duga. Inilah mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini 1440 Hijriah yang akan kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, dan mudah-mudahan puasa tersebut bisa mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dari takwa itu mudah-mudahan juga kita menemukan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi, dan kita diberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam, marhaban ya syahrul Quran. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya Al-Fakir Muhammad Nawawi bersama segenap mewakili kru Amazing Pasuruan sekali lagi mengajak kita semuanya untuk ayo kita laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagi Anda yang berhalangan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah, mungkin musafir dan sebagainya, wanita yang sedang uzur dan sebagainya, ayo kita sama-sama menghormati kesucian bulan suci Ramadan sehingga ibadah di bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan sukses. Semua umat Islam bisa melaksanakan dengan khusyuk dan pada akhirnya akan mengantarkan kepada la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Demikian wa akhiron wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.